Bang Kingdom. Dan tolong jelaskan kepada kami ya, dengan disiplin ilmu apa Anda memahaminya? Menjelaskan, silakan Bang Kingdom. Ya, tolong bacakan lagi sekali bahasa Indonesianya, saya nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesianya. Anda membantah saya dengan kebodohan, Bang. Sebentar. Di situ maka setan menggelincirkan. Di situ kalimatnya setan menggelincirkan. Setan menggelincirkan artinya setan yang menurunkan. Sabar dulu. Iya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 36 ya, dan kalau kita baca dari ayat 24 tadi saya bilang, di situ jelas tertulis Allah berfirman, setelah itu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari surga. Syaitan menggelincirkan mereka dari surga. Berarti ketika syaitan merasuki atau menyesatkan Adam, mencobai Adam, posisinya di mana, Bang? Posisi Adam pada saat itu di mana, Bang? Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Berdasarkan kalimat itu tadi, berarti Allah menciptakan Adam dan Hawa itu di surga. Kita buka ayatnya ya. Karena dinyatakan keluar dari surga. Diperintahkan keluarlah kalian dari surga. Nih, Al-Baqarah ntar ya, nggak ngelek ini. Iya. Tentang penciptaan ya Bang Faruk ya, penciptaan manusia pertama ya. Bang Kingdom udah makan? Dari menunggu Bang Faruk. Cuman ini itu, besarkan itu. Nih, lalu di ayat 36 ya, Al-Baqarah, setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua, ya, di kalimat sebelumnya Adam dan Hawa dari surga.
Oke, dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu dari kamu menjadi musuh kepada sebagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga suatu masa nanti, suatu masa yaitu mati. Jelas makin ya, diturunkan mereka dari surga, berarti mereka diciptakan di surga. Silakan pertanyaan berikutnya. Tidak tertulis di situ secara eksplisit bahwa Tuhan menciptakan Adam itu di surga. Hanya di situ tertulis bahwa mereka digelincirkan, ya, bahkan diusir. Bahkan itu iblis yang pelakunya mengusir mereka dari surga, ya kan? Benar nggak ayatnya berdasarkan ayat itu? Saya terima ya pendapat Anda ya. Ya, sebentar. Saya terima Ya, pendapat Anda. jelasnya gini, tidak tertulis secara eksplisit bahwa Adam itu diciptakan di surga. Nggak usah 2 kali, Pak. Itu kalau saya kita pahami, melihat saya ayat terima. itu, Saya terima bantahannya Bang Kingdom. Saya terima Bang Kingdom. Nah, Oke. tapi tolong buktikan Bang Kingdom bahwasanya narasi yang saya sampaikan tadi tidak tertulis secara eksplisit bahwasanya Adam itu diciptakan di surga dan diusir dari surga. Berdasarkan kalimat yang mana dalam pemahaman Bang Kingdom? Coba jelaskan dalam pemahaman nahunya Bang Kingdom. Kalimat mana yang kamu kutip hingga menyatakan seperti itu, hingga berpendapat seperti itu? oke, coba bacakan bahasa Indonesianya lagi supaya kita bedah. Coba bacakan bahasa Indonesia lagi. Itu saya kan nggak bisa bahasa Arab tuh. Bahasa Indonesianya. Karena suara dia. Bang Kingdom itu di mute dulu, noise sekali loh. Tahu Bang Kingdom. Silakan berdasarkan kalimat kepada kami. Suaranya Bang Faruk, suaranya Bang. Anda gunakan Anda Nggak ada suara. Ada. cek suara kecil. Dah. Udah ya, oke. Silakan Bang Kingdom, kalau Anda katakan ya, kalau memang Anda ingin membenarkan bantahan Anda dari data yang saya sampaikan ini tadi, ya, Anda membantah berdasarkan kalimat yang mana Bang Kingdom? Dan tolong jelaskan kepada kami ya, dengan disiplin ilmu apa Anda memahaminya? Menjelaskan, silakan Bang Kingdom. Ya, tolong bacakan lagi sekali bahasa Indonesianya, saya nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesianya. Anda membantah saya dengan kebodohan, Bang. Sebentar. Di situ Nggak boleh maka gitu, kita setan Anda tidak menggelincirkan. memahami gramatikal Di situ bahasa kalimatnya setan Arab. menggelincirkan. Setan menggelincirkan Sabar artinya dulu. setan yang menurunkan. Sabar dulu, Bang Kingdom. Tahan. Sabar dulu. Iya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 36 ya, dan kalau kita baca dari ayat 24 tadi saya bilang, di situ jelas tertulis Allah berfirman, setelah itu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari surga. Syaitan menggelincirkan mereka dari surga. Berarti ketika syaitan merasuki atau menyesatkan Adam, mencobai Adam, posisinya di mana, Bang? Posisi Adam pada saat itu di mana, Bang? Surga. Di surga. Berarti Adam diciptakan di mana, Bang? Loh, memang kita mau bicara berdasarkan dalil Quran pula. Jadi menurut Anda menggelintirkan artinya membuang Adam dan Hawa dari surga. Ya, pertanyaan saya selanjutnya. Setan itu kan pembuat kejahatan. Dia tidak ada di surga. Lalu bagaimana dia bisa membuang Adam dan Hawa dari surga? Punya kapasitas apa setan ada di surga? Surga itu punya Tuhan. Lalu bagaimana setan itu bisa membuang? Oke, lanjut. Jangan bertele-tele, udah cukup. Maka saya baca lagi ya di ayat sebelumnya, Bang Kingdom ya. Di ayat 35. Makanya saya bilang tadi dibaca di ayat dari ayat 24 sampai dengan 38. Disitulah literasi penciptaan tentang Adam dan kondisi surga. Di ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam
Di dalam apa Bang Kingdom? Dalam surga. Berarti Adam dan Hawa diciptakan di mana Bang Kingdom? Di surga. Lalu muncul pertanyaan Bang Kingdom, lantas apa kapasitasnya iblis mengeluarkan Adam dari surga? Kan gitu. Apakah kapasitas iblis mengeluarkan Adam dari surga? Yang mengeluarkan Adam dari surga itu bukan iblis Bang Kingdom. Simak lagi literasi ayat 36-nya. Iblis itu menggelincirkan. Anda paham nggak arti kata menggelincirkan? Menggelincirkan ini tidak bisa disinonimkan dengan mengeluarkan. Tidak bisa. Kata menggelincirkan di sini karena iblis berhasil mencobai Adam dan juga istrinya di ayat sebelumnya dengan dia memakan buah larangan itu. Karena dia berhasil menipu Adam melalui istrinya, maka perbuatan itulah yang membuat mereka terkeluarkan dari surga. Dan di dalam surah Al-A'raf dijelaskan, disampaikan Allah, keluarlah kalian dari surga. Allah yang mengeluarkan, bukan iblis. Gitu. Ada lagi? Imannya abang sesuai dengan Quran. Oke, saya tidak mau intervensi lebih jauh, tapi kita mau validasi ya, pembuktian secara data faktual ya. Oke, di situ katanya di surga itu kan ada buah-buahan. Artinya ketika Tuhan menciptakan buah-buahan, pohon-pohon itu di surga juga ya? Ya, surga itu fasilitasnya salah satunya itu ada buah-buahan dan yang lainnya. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya ya. Adam diciptakan pada hari yang keberapa sehingga di situ sudah ada buah-buahan juga di situ. Saya akan validasi dengan yang ada di dalam Alkitab ya. Kita cocokkan. Karena yang tertulis di dalam kejadian ini ditulis oleh Musa sendiri yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menulis tentang penciptaan. Jadi kita mau validasi ya. Kira-kira mana yang benar ya dari dua kitab ini ya? Oke, sekarang kita boleh validasi dulu ya. Sebentar Bang Kingdom, boleh saya tanggapin? Boleh. Oke. Bang Kingdom, kalau Anda mau mengcompare satu kitab dengan kitab yang lainnya, jangan Anda sandingkan atau Anda benturkan terjemahan dengan original teksnya. Quran kami itu memiliki original teks dan eksis sampai detik ini. Original teks itu berdampingan dengan terjemahannya. Sementara kalau Anda gunakan kitab Anda, kitab Kejadian itu tadi, kan gitu, yang sampai kepada Anda itu terjemahan, itu nggak fair. Kita sendiri tidak tahu literasi sebenarnya di dalam original teks itu apa. Kita nggak tahu, dan Anda tidak bisa menjelaskan kepada kami, kan gitu, literasi sebenarnya di dalam original teksnya itu seperti ini. Dan Anda nggak bisa mempertanggungjawabkan terjemahan itu karena Anda tidak memiliki kapasitas dan juga kemampuan untuk menerjemahkan original teks kitab Kejadian ya dengan terjemahan yang ada pada Anda. Tapi kalau memang Anda memiliki kapasitas untuk menjelaskan terjemahan ini sinkron dengan original teksnya, silakan kita uji. Dan Bang Farouk pun dengan segala keterbatasanku, aku akan bisa membuktikan, kepada Anda ya korelasi ya antara terjemahan dengan original teks kitabku berdasarkan disiplin ilmu yang kumiliki. Silakan. Apakah Anda bisa baca kitab Ibrani? Saya nggak bisa baca Ibrani dan saya percaya bahwa sebentar. Tadi Anda membaca ayat Quran pun Anda juga nyontek teks Indonesia-nya. Terjemahan kau benturkan dengan original teks, nggak bisa. Sebentar. Satu. Nggak bisa dengar Bang Kingdom ya. Kita akan menabrak logika dalam berdialektika ketika Anda mau menabrakkan atau mencocok-cocok terjemahan dengan original teksnya, nggak akan bisa. Nanti adanya kita akan bertengkar. Anda berpegang dengan Anda akan berpegang kepada kebodohan Anda, sementara
saya berupaya menjelaskan dengan disiplin ilmu yang saya punya. Itu nggak bisa, itu konyol namanya, kecuali Anda memiliki kemampuan dalam menerjemahkan dan menjelaskan kitab Anda berdasarkan original teksnya, sebagaimana saya dengan segala keterbatasan saya berupaya menjelaskan itu kesinkronan, kecocokan terjemahan Al-Quran saya dengan original teks Al-Quran saya, baru kita seimbang. Kalau ini nggak akan bisa. Anda Ya, membantah saya dengan gini bang, puluhan, pasti. kalau Anda membawa ke original teks dan menuntut harus kita berdiskusi sesuatu berdasarkan original teks, memang kami Kristen nggak akan bisa. Ya sudah, Ya. berarti jangan Anda Karena bantah saya. gini, jangan Anda kan menunjukkan saya dengan terjemahan, jangan. Bang Faruk, bukannya Bang Faruk dalam keimanan Abang harus meyakini kitab-kitab sebelumnya? Ya, kitab sebelumnya itu bukan Bible, Bang Kiko. Bang Kiko Kitab nanti, sebelumnya Bang itu Kiko. Injil, Taurat, dan Bang Kiko Zabur. nanti, ya. Bukan Bible. Faruk aja dulu, Bang Faruk sama Kingdom, Bang Kiko nanti aja. Itu nanti tuh kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi gini Silakan, Bang Faruk, anak kalau bertanya, Anda Bang memaksakan Kiko. supaya saya harus menggunakan original teksnya, saya kan hanya punya satu device aja, saya nggak bisa meladeni Anda. Sementara tadi Anda menerjemahkannya original teks Quran, Anda juga memakai bahasa Indonesia. Sebenarnya Karena kan Anda nggak tidak perlu. bisa baca Arab. Anda kan bilang Anda nggak bisa Oke. baca. Oke, abang Maka saya bisa bahasa. gunakan terjemahan, Ya, gitu. baik. Abang bisa baca Arab? Saya bisa baca Quran, saya Oke. bisa. Ya, abang memahami artinya? Saya memahami artinya, insya Allah. Bahkan saya bisa menjelaskan kepada Anda berdasarkan kaidah bahasanya. Oke. Bisa dia Bang Kingdom, bisa. Baik, Bisa. bisa. Oke, hebat ya. Baik. Kalau Anda mau membawa untuk kita diskusi tentang original teks, ya memang Anda lebih kuasai bahasa Arab. Saya nggak tahu bahasa Ibrani. Nah, saya harus butuh device yang lain untuk saya bisa melihat original teksnya juga. Tetapi kami Kristen mempercayai apa yang tertulis di dalam Kejadian sampai Maleaki, kitab Taurat dan kitab para nabi, Zabur, itu sudah pasti disalin dari kitab aslinya. Nggak mungkin itu di luar dari aslinya, ya. Kalau Itu kan Anda iman mau Anda, pembuktian, Bang Kingdom. bukan masalah iman. Ini bukan masalah iman, Itu iman ya. Anda, tapi Anda tidak bisa membuktikan kan? Supaya abang tahu ya, semua Alkitab ini sudah diterjemahkan ke semua bahasa di dunia, dan itu pasti merujuk kepada bahasa aslinya, ya. Jadi Anda kalau nggak kami nyambung. kalian sebentar, gini bang, Kingdom, kalau kalian sebentar, nggak saya ngomong mempercayai, sebentar, Bang Kingdom, ya. sebentar, Bang Kingdom, saya Kalau ngomong kalian- sebentar, Bang Kingdom. Sebentar, Bang Kingdom. kalau abang nggak percayai Alkitab ini, ngapain kalian Islam membahas Alkitab ini? Ngapain? Nah, ini lagi salah paham. Ngapain? Ngapain? Ini ada salah pahamnya. Sebenarnya kalian nggak perlu mendebat Alkitab yang bahasa Indonesia yang terjemahan ini. Nggak perlu. Harus kalian mencari aslinya, membuktikan Bang Faruk, aslinya. benar. Kalau itu saya Harus. sepakat itu. Carilah yang asli. Kenapa kalian Boleh saya mengambil luruskan? Alkitab cetakan terjemahan bahasa Indonesia, lalu Boleh saya kalian luruskan? mengobrak-abrik? Karena kami Boleh nggak saya ada luruskan? jadi nggak ada bahan kita. Oke, boleh saya Oke, luruskan. Bang Faruk. Oke. Silakan. Inilah kesalahan Bang Kingdom dan juga teman-teman Kristen. Ketika kami membacakan Bible, itu bukan berarti kami percaya dengan isi Bible, tapi kami berupaya relevan dalam dunia diskusi dengan memberikan data berdasarkan buku yang Anda percaya, yaitu Bible itu. Gitu loh. Kalau kami kasih data di dalam Quran kami dan Anda menolak itu masuk akal, wajar. Gitu loh. Oke. Makanya kami berikan data yang tertulis dalam Bible kalian. Tapi ketika Baik, kami Bang. baca data di dalam Bible kalian, bukan berarti kami percaya dengan isi Bible kalian. Tapi berdasarkan Oke. logika dan pemahaman kami, seharusnya kalian percaya dengan data yang kami baca, karena data yang kami baca itu bersumber dari Bible yang kalian percaya. Bukan kami percaya, baik. gitu loh. Oke, baik. Yohanes 17 ayat 3 yang selalu kalian narasikan, hidup yang kekal itu ialah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, ya. Di sini kalian menarasikan bahwa kalian percaya bahwa Yesus itu utusan. Percaya nggak? Bukan Ketika saya percaya atau tidak, tapi data berkata begitu loh Bang Kindo. Ya, sebentar. Data yang berkata begitu. Oke, baik.
Nah, dari kemana-mana tadi kan berbicara tentang berdasarkan original teks. Nah, Bang Faruk menunjukkan secara Al-Quran itu menggunakan original teks. Nah, Bang Kingdom jangan lari tentang kami percaya atau nggak makanya percaya, saya, Bang. abang, makanya saya bilang tadi, kalau kalian itu tidak percaya dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, mulai hari ini Islam jangan bahas Alkitab Bukan, maksudnya lagi. gini Bang Kingdom maksudnya gini. Bang Kingdom percaya nggak terjemahan itu benar sama original teksnya? Sangat percaya 100%. Oke, kita buktikan Bang Faruk. Izin sebentar Bang Faruk ya. Izin sebentar Bang Faruk. Afwan Bang Faruk. Izin sebentar Bang Faruk. Ini yang benar terjemahannya yang mana nih, Bang Kingdom? Nah, ini yang benar terjemahannya yang mana, Bang Kingdom? Di sini Bang Yesaya 28:10, Bang. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Sementara terjemahan ini juga, terjemahan Yesaya 28:10, sebab isinya cuman ocehan yang tidak ada, artinya seperti gugu guga gaga buga baga baga. Yang benar yang mana? Oke, sekarang kamu ambil itu dari Alkitab atau dari apa? Sama, Yesaya 28:10. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Alkitab Ya, jangan seperti ini itu. sebentar Bang Kiko, sebentar Bang Oke. Kiko. Ini kan sama-sama terjemahan bahasa Indonesia. Yesaya di sini 28. Iya, Yesaya 28 nomor 10. Di sini dikatakan terjemahannya ini seperti ini. Gugu, gagaga, bu, ba. Sementara di sini mesti begitu, mesti begini, tambah itu, tambah ini, kamu pusing, aku pusing, semua pusing. Yang benar yang mana nih? Silakan, lanjut Bang Faruk. Kau bilang tadi sesuai terjemahan kan? Semua terjemahan benar. Coba yang mana sih yang benar terjemahannya? Oke, Yesaya 10 ayat 28 ya. Yesaya 28:10, jangan diubah. Oh, Yesaya 28:10. Sebentar. Gimana tuh terjemahan, sama-sama terjemahan tuh Bang Faruk ya, bahasa Indonesia. Oke, di sini judulnya itu nubuat terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem ya. Terus? Oke. Di Alkitab saya, terjemahan di Alkitab saya, saya bacakan ya. Saya mulai dari ayat yang ke-8 ya. Sungguh semua meja penuh muntah, tidak ada tempat tanpa kotoran. Ayat 9, kata mereka, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Kepada siapakah mau menjelaskan nubuatannya? Kepada anak yang baru disapi, yang baru cerai susu? Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan melalui orang-orang yang berbahasa asing, Tuhan akan berbicara kepada bangsa ini. Pertanyaannya apa di nomor 10? Pertanyaannya, terjemahan di sini, terjemahan TSI. Nah, terjemahan TSI itu dikatakan sebab isinya cuman ocehan yang tidak ada artinya, seperti kalimat seperti gugu, gaga, gugu, ba. Yang Oke. benar yang mana? Ya, saya nggak tahu yang kamu baca gugu gaga itu Alkitab versi apa. Tetapi Alkitab versi saya, ya. Dari gini itu sebenarnya Alkitab versi terjemahan saya. itu kan ada banyak yang penerjemahnya itu. Makanya gini abang, ku dengarkan maksud Bang Faruk tadi, bagaimana kamu bisa dapat mempercayai terjemahan sementara original teksnya kalian nggak dapat memahami? Itu maksud Bang Gini Faruk. ya, Ketika gini Bang ya, bro, Faruk ya. menjelaskan, Oke, sebentar, gini. Bang Kingdom. Ketika Bang Faruk menjelaskan Al-Quran berdasarkan daripada ini ilmunya, berdasarkan original teksnya, kalian nggak bisa membantah. Karena Bang Faruk menggunakan original teks. Sementara kalian terjemahan sama terjemahan aja itu bingung yang benar yang mana. Satu mengatakan sebab begini, sebab begitu, karena begini, karena begitu. Kamu pusing, aku pusing, Bang Faruk lagi tambah pusing. Yang benar yang mana tuh coba? Oke, baik. Jadi, silakan. oke, Silakan sama yang Faruk gugu lagi ya. gaga gugu itu terjemahan versi tahun berapa yang Anda maksudkan itu? Dan dia itu kitab yang mana? Kita bisa Itu bahasa simpelnya, Iya. bahasa simpelnya itu. Maksud saya, terjemahan yang kamu baca gugu gaga itu
Itu Oke. terjemahan tahun berapa ya? Terjemahan tahun 1985. 1985. Oke. Sementara TB 1974. Lebih awal mana? Oke, baik. Jadi gini, Bang. Nggak, Ini sebentar. kan terjemahan Lebih awal sebentar. mana, Bang? Bang, TB itu Bang tahun 1974. Bis ini dia sekitar tahun 1985. 1985 yang Gaga Gugu. Iya. Oke. Nah, sekarang yang saya baca di sini sebab harus ini harus itu. Nah, ini terjemahan baru. 1974 itu lebih lama mana? Yang saya bacakan tadi tahun berapa? 1974. Oke, 1974. Terus yang Gaga Gugu tahun berapa? Kalau nggak salah 1985. Kalau salah mau Jangan. ya. Jangan nggak salah. Kita kan bicara itu harus data yang valid. Oke, biar kita buka dulu Neo udah tahun pula berapa. bang, mungkin nggak mau Neo. Kasih tahu dong. Ya, ini kan kita seharusnya kalian lah yang menjelaskan, ada aja. Tapi abang pengen tahu, pengen apa juga kan abang. Oke, itu bertanya. sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Bentar ya, kita cek ulang ya. Berarti zaman modern. Gugu gaga. Gigu jaga. Itu kita bukan diketawain. Lanjut Bang Faruk, lanjut. Gak gugu. Gak pernah. Iya, nggak sekarang pernah saya lihat juga. itu, Bang. Nggak pernah Saya lihat juga itu. baru dengar ada ayat gugu Iya. gaga gugu. Saya juga Iya. baru pernah dengar ini. Makanya ketawa Makanya aku kita bang. validasi. Karena memang nggak pernah aku lihat itu. Sebentar. Pembuktian dulu itu yang tadi, pembuktian yang tadi. Anda mendalilkan. Mau ada tertulis Gaga kan? gugu. Iya. Abang tadi Anda kan pembukanya mendalilkan, jadi abang kita tadi harus gagal validasi. gugu. Iya, ini jadi aku pengen nggak bohong, tahu. itu ada tertulis. Sebentar. Inilah kenapa. Saya juga tulis. pengen tahu loh. Nah, Iya, namanya abang mau ngasih tahu. Jadi tahu lah kami kan. Jadi ya belajar coba lah aku kami tanya sekarang. dulu Kristennya. Sebentar, biar kita buka di sini ya. TSI. Aduh. Makanya kalau Kristen. kayak aku Bang Kingdom kan, kalau terjemahan baru sekarang aku nggak percaya aku. Nah, ini 2017 lagi bahkan di TS ini. Nah, nggak percaya aku bang kok terjemahan sekarang bang. Ini 2017 loh, lebih akhir lagi dia. Oh, iya. 2000 berapa nih? Oke. Coba yang menerjemahkan itu dari institusi apa? Bebelhab, masa kau bilang dari apa? Ini Bebelhab loh. Apakah itu juga itu kan ada diterjemahkan? juga yang menerjemahkan, orang yang menerjemahkan itu pertama kali yang Kristen lah. ada tertera namanya. Iya. Lanjut Bang Paru. Gini, Mana-mana Bang. nih? Jangan. Karena kamu sudah berpolemik ini. Wah, nah, kami Kamu baru sudah tahu loh berpolemik bang. ini. Kami pengen tahu juga. Ya. Kenapa bisa dapat? Ditanya sama Kristen lah, longor. Nah, Silakan Bang Paru, lanjut Bang kami Paru. Kristen nggak tahu itu. Saya Kristen baru dengar ayat itu. Oke, gini Makanya gini ya, saya juga mau luruskan. Bang Faruk, sebentar Bang Faruk. Ya. Saya mau luruskan supaya tidak berpolemik ya. Coba Anda buktikan secara valid itu cetakan apa, tahun berapa, siapa yang memberi legitimasi kepada percetakan itu. Karena kalau kita merujuk kepada yang diterjemahkan oleh LAI, yaitu yang saya bacakan tadi. Sementara kamu menunjukkan satu bukti yang baru, makanya kita juga harus selidiki. Ya, kita harus tahu siapa yang menerjemahkan itu, tahun berapa, siapa yang memberi otoritas kepada dia untuk menerjemahkan itu. Itu bang, mohon maaf bang, soal apa ya, karena abang lah mendului, makanya kami pengen tahu juga kan gitu. Bukannya kami mengapakan abang, bukan, kami pun pengen tahu juga karena terjemahan baru ini kok bisa ada seperti itu, gitu maksudnya bang. Betul. Jangan abang katakan kami longor. Mulai Kan gitu. tanya terjemahanmu. Tahu nih kok salahkan Abang. 10 orang. Nggak pernah kami Abang kan ada yang terjemahan dari kami tuh bang. mendalilkan. Jadi TSI salah terjemahan TSI. Oke, Makanya sebentar kan tadi Bang. gue bilang terjemahan baru sekarang nggak kami percayai. Oh, jadi terjemahan lama dipercayai. Jadi kalau berbicara Gini. tentang
Kata-kata kotor gimana? Langsung mutlak dia. Jadi, Bro. jadi gini, Bro. gini Kingdom. Bentar ya Bang. Kalian Kingdom, kan biar- selalu menarasikan juga kitab terjemahan Bentar, gantian. 1928 Saya kan contohnya, ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus mencolok kelamin keledai, padahal itu tidak ada di ayat Alkitab kami. Tetapi kalian menjadikan itu sebagai satu kebenaran. Jangan melebar dulu, Bang Kingdom, jangan melebar ke sana dulu, ya. Kingdom. Enggak, saya kasih contoh aja nih. Enggak, kita coba menyelesaikan masalah Bang ini. Faruk dulu, Bang Faruk. Ya, jadi begini Bang Kingdom ya. Teman-teman Kristen itu harus tahu dan paham. Terjemahan Bible kalian itu terdiri dari beberapa terjemahan. Ada TL yang disebut dengan terjemahan nama, ada terjemahan baru yaitu TB, ada ILT 3, ILT 1, ILT 2, ada TSI terjemahan sederhana Indonesia, ada BMKG, ada MBG, macam-macam terjemahannya. Di mana semua terjemahan itu ya diakui di dalam kekristenan. Terserah, silakan teman-teman Kristen itu menggunakan terjemahan mana, gitu loh. Kalau Bang Kingdom bertanya kepada kami, ya itu TSI terjemahan siapa? Itu tim Yayasan Alkitab Bahasa Kita atau disebut dengan Albata. Di mana mereka-mereka yang berdiri di atas di dalam yayasan yang menerjemahkan kitab kalian itu tadi memiliki disiplin ilmu dalam memahami bahasa original teksnya, Yunaninya, atau dalam bahasa Ibraninya. Mereka menerjemahkan dengan disiplin ilmu. Maka ketika Bang Kingdom mau membantah terjemahan dari mereka yang memang memiliki disiplin ilmu, ya, Bang Kingdom harusnya bantah dengan disiplin ilmu. Jangan bantah dengan menurut perasaan Anda, menurut dugaan Anda. Jangan. Karena apa? Kalaulah memang ya tim dari Yayasan Alkitab Bahasa Kita atau Albata salah menerjemahkan, harusnya dari dulu sudah dipidanakan. Sudah dipidanakan oleh teman-teman Kristen, sudah dituntut dan dipenjarakan oleh teman-teman Kristen. Tapi kan nggak bisa kita pungkirin, sebagian besar dari teman-teman Kristen ada yang menggunakan terjemahan TSI, ada yang menggunakan terjemahan ILT 3, ada yang menggunakan terjemahan baru, ada yang menggunakan terjemahan nama. Semua tergantung, gitu loh. Bible jenis apa yang sampai kepada dia. Kalau Bang Kingdom mau membantah terjemahan sederhana Indonesia yang dibaca oleh si Salpas Haribu tadi berdasarkan Yesaya 28 nomor 10, bantah terjemahannya itu dengan disiplin ilmu, dengan Bang Kingdom memaparkan original teks Yesaya 28:10 dengan terjemahannya. Lalu abang narasikan kepada kami, gitu loh. Berdasarkan original teksnya yang tertulis kata ini, yang di dalam kaidah bahasa Ibrani harusnya begini, ini penerjemahannya itu harusnya begini, bukan begini. Tapi jangan Anda bantah lagi lah terjemahan itu dengan maaf cakap Bang Kingdom, dengan kebodohanmu nggak bisa juga. Makanya saya bilang ya, lucunya teman-teman Kristen, makanya semakin banyak orang yang meninggalkan kekristenan. Kalian berupaya menerjemahkan kitab kalian yang merupakan terjemahan. Satu-satunya yang katanya kitab suci memiliki terjemahan di dalam terjemahan itu Bible. Sudah diterjemahkan sama tim dari Albata, ya, Yayasan Alkitab Bahasa Kita. Gagah-gugu, gagah-gagah, baba-bubu, baba-baba, gitu loh. Lalu kalian terjemahkan lagi gagah-gugu, gagah-gagah, baba-baba, bubu-baba. Kalian terjemahkan lagi, padahal itu adalah terjemahan. Kamu mau menolak dengan disiplin ilmu dong. Ini gak pantas terjemahannya nih, karena dalam original teksnya begini. Nah, kalau Bang Kingdom nggak punya kemampuan akan itu, tidak punya ilmu akan itu, saran saya, daripada mempermalu dirimu sendiri, diam saja dan katakan kepada orang-orang, aku tidak tahu. Inilah teman-teman Kristen, egoisnya teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen kalau diskusi jadi maha tahu. Oke, Bang Faruk. Menjawab meskipun jawabannya berantakan. Iya. Oke, Bang Faruk. Sulit lisan kalian mengatakan saya tidak tahu, sulit kali. Sementara kami sendiri kita berdiskusi, kalau itu di luar dari kemampuan ilmu kami katakan kami tidak tahu, begitu. Silakan Bang Kingdom. Baik. Terjemahan Baik, itu dengan Bang Faruk. ilmu Anda, silakan. Ya. Mengapa tadi saya sama Bang Star
berkata bahwa kami juga baru mendengarkan. Saya nggak tahu apakah Bang Kiko pernah tahu ayat guguk gagak itu, ya. Nggak pernah. Tapi saya barusan cek berdasarkan original teks Ibraninya, memang diterjemahkan seperti yang saya bacakan tadi, sebab harus ini harus itu. Nah, karena memang frasa itu sangat sulit diterjemahkan, ya, sangat sulit, ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Makanya diambil sesuai dengan yang saya bacakan tadi, sebab itu, sebab ini, harus begini, harus begitu, ya. Oke, sekarang gini, saya mau tanya Anda, kan kalian berkata bahwa Quran itu kan tidak pernah dirubah. Tanggal 16 Juli 1924, seluruh ustadz, ulama-ulama berkumpul di Kairo untuk menyamakan ayat-ayat Quran. Karena sebelum 1924 itu semua Quran di seluruh dunia itu berbeda satu sama yang lain. Makanya baru direvisi 1924 di Kairo, Mesir. Bagaimana Anda bilang? Bang Kingdom, gak usah masuk ke ranah itu. Lebih kepada yang tadi aja saya sepakat tuh yang disampaikan Bang Faruk. Kalaulah terjemahan teks yang sekarang tidak dipercayai teman Islam, harusnya tolonglah hadirkan, tunjukkan yang asli supaya kita untuk boleh bahan diskusi. Oke, gitu. baik. Sepakat itu, gak usah bahas-bahas itu Bang Kingdom. Oke, baik. Ya, itu sorry, itu ranah imannya kalian. Tapi saya hanya mau kasih clue saja bahwa terjadi juga perubahan seperti itu. Sekarang Anda pembuktian, ya. Ini Bang Sal kan yang dalilkan itu. Coba pembuktian teks aslinya. Seperti apa? Itu kan terjemahan ini. Coba seharusnya teks aslinya seperti apa? Coba di pembuktian seperti itu. Jadi yang menjelaskan teks aslinya kami gitu. Iya. Bukan. Artinya begini. Kan Bang Faruk mengatakan harusnya yang dihadirkan yang ada itu yang original teksnya itu benar, yang sesuai dengan bahasa Ibrani. Tapi tolonglah hadirkan yang aslinya supaya ada pembenaran. Ini loh yang benar, kawan-kawan. Kuadirkan yang aslinya ya, kuadirkan yang asli. Tapi kalian yang baca, jangan aku yang baca, kalian yang baca. Kan kita kalian, betul? Teman-teman kan mengatakan itu sudah karangan. Menurut teman-teman kan, yang aslinya Gini mana? loh, Bang Kiko, ketika kita diskusi Bang Kiko, kita nggak ada berbicara tentang karangan atau tidak. Menurut iman Kristen kan Bible itu kitab suci. Ya. Menurut kami Al-Quran itu kitab suci. Ya. Jadi kan ini kepercayaan masing-masing, itu iman. Nah, Ya, ketika dibacakan Bible, mau nggak mau, suka tidak suka, kan itu bentuk iman kalian, nggak bisa diubah kan? Oke. Nah, ketika ditunjukkan original teks yang membaca itu, yang mengimani atau tidak mengimani? Yang mengimani. Nah, kita kasih tunjuk bukti original teksnya. Apakah Bang Kingdom bisa membaca original teksnya? Yesaya 28:10. Kita bagi dua aja Bang Faruk, yang nggak usah sendiri. Boleh. Nah, di situ juga pasti ada cara bacanya ya. Mana sih bagi dua, Bang Tulisannya dan cara bacanya juga pasti ada. Ya, siap. Nah, ini ya Kingdom ya. Tolong Kingdom yang baca ya. Kita nggak ada bantamu. Apapun yang kamu sebutkan, silakan baca Kingdom. Di sini ada bahasa Ibrani ya, ini Hebraunya ya. Silakan Kingdom. Terlalu kecil, saya nggak bisa baca. Iya, saya juga nggak bisa. Berarti kau yang menunjukkan. Iya, Kau yang menunjukkan. Kan kita udah kasih datanya Yesaya 28 nomor 10. Nah, kamu bacakan dengan secara original teksnya. Jangan kami kau suruh baca original teksnya. Kalau Al-Quran kau suruh baca, insya Allah kami bisa baca. Begitu. Karena Ya, itu kita artinya gini, Bang. kami. Oke, Anda sudah membuka dalilnya di situ. Ada cara bacanya di situ. Dibaca bahasa Indonesia-nya itu. Selamat pagi teman-teman Kristen. Aku mau nanya sama Lagi kalian. bahasa Indonesia Pertanyaan sama. semua Sebentar bang. Pertanyaan saya sebaliknya kepada umat Islam. Tunjukkan sama saya original teks di Al-Quran kalian Al-Ankabut 27. Silakan.
Kata Ibrahim, silakan. Ini kenapa? Pertanyaan balik sama kalian. Terus Bang Paru, Aku juga hadir, aku sejuk. Itu sangat mencobai. Kabur. Bahas Bible dakwah ya kan. Ketika bahas Quran baca. Tunjukkan Ini lagi. Gak usah seperti itu. Itu namanya mencobai. Nggak perlu kayak gitu. Nggak apa-apa, kita Bang Kiko, kita dicobai pun kita siap. Jangan sentimen. Aku Nggak, tahu kok orang-orang akan marah. Gini Bang Kiko ya, dan teman-teman Kristen yang lainnya. Umat Islam ini sangat senang kalau ketemu sama lawan yang sepadan. Karena kami tidak cari kalah menang, enggak. Di situ saatnya kami menggunakan ilmu kami, menguasai ilmu kami, kan gitu. Memperkuat lagi ingatan dan juga pemahaman. Senang kali kami kalau ketemu sama lawan yang sepadan, yang memiliki pemahaman tentang Al-Quran. Senang kali kami. Tapi on cam lah, jangan nanti ketika kita menjelaskan dengan disiplin ilmu kepada dia berupaya mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung hujatan, memprovokasi, sehingga Komal jadi report, hujatan kita. Kalau memang dia punya kapasitas, senang kali kita silahkan. Ayo, kita bedah gitu loh. Karena apa? Jangankan kami, Tuhan kami sendiri saja sudah menantang bagi para pembaca Al-Quran. Kalau kalian dapatkan satu kesalahan dalam Al-Quran, silakan tunjukkan di mana kesalahan dalam Al-Quran. Bukan kami saja, Allah saja sudah menantang kok dari 1500 tahun yang lalu. Tunjukkan kesalahan di dalam Al-Quran. Kesalahan yang dimaksud di situ, ya, bisa masuk ke dalam ranah kesalahan dalam informasi, kesalahan dalam gramatikal, kesalahan dalam kaidah bahasa, dan kesalahan di dalam sastra. Kesalahan dalam sastra tunjukkan, silakan gitu. Nggak setuju saya orang-orang kayak tadi. Nggak usah dibahas. Saya kalau nggak cukup ilmu, saya stop orangnya. Nggak mau ngarang-ngarang. Sebenarnya gini tuh Bang Paru, izin ya. Sebenarnya gini, gugu baru semacam ini semacam itu baru, yang ini yang itu semuanya artinya satunya, sama-sama satu tujuannya di artinya itu. Cuman dipersimpel kan gitu. Cuman pertanyaan dari pertanyaan dari sang pasar ibu, mana yang benar kalau katanya? satu tujuan, kalau satu tujuannya apa? Itu yang kita tanya. Semacam itu ibaratnya gini loh Bang, artinya kan gini loh. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kan gitu Bang. Ya sebenarnya Abang, Yesaya 28 ayat 10 itu sangat sulit untuk diterjemahkan sebenarnya. Ya, yang ini, yang itu, kan gini, yang ini, yang itu, bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Sama ya semua itu Bang. Cuman ya, pertanyaannya tadi mana yang benar katanya terjemahannya. Itu nggak satu pertanyaan mana yang benar. Itu karena apa diterjemahkan? Karena di dunia ini berbeda bahasa, kan gitu. Banyak bahasa, kan gitu. Banyak suku. Gini ya, sebentar ya Bang SS ya, sama Bang Kingdom. Itu pertanyaan Bang sebenarnya Bang. Ya, sabar dulu Bang SS sama Bang Kingdom, dengarkan saya. Kalau memang Bang Kingdom mengatakan Yesaya 28:10 itu sangat sulit memang diterjemahkan. Nah, maka muncul pertanyaan, berdasarkan apa? Tingkat kesulitan terjemahannya itu berdasarkan apa Bang Kingdom? Abang juga harus paparkan kepada kami, gitu loh. Di dalam Al-Quran ada juga ayat di dalam Al-Quran yang nggak bisa diterjemahkan. Tapi kami bisa menjelaskan kenapa tidak bisa diterjemahkan, karena dia tidak masuk ke dalam kalimah, nggak masuk dalam kata, apalagi masuk ke dalam jumlah susunan kata, nggak bisa. Karena apa? Dia masih dalam bentuk sebenarnya, yaitu huruf yang disebut dengan apa? Huruf muqatta'ah. Huruf Oke, baik. Ya, baik Abang. Maka nggak bisa baik, sebentar. Huruf gitu loh. Kita lihat dari konteksnya ya. Bentar Bang, ya diterjemahkan. Berdasarkan apa? Abang jelaskan. Dia sulit diterjemahkan itu karena begini. Siap. Jelaskan, silakan Bang Indo. Siap. Baik. Kita lihat dari konteksnya ya, dari ayat yang ke-7 ya. Ini nubuat terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Namun orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik iman maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening dalam penglihatan, oleng dalam keputusan. Sungguh semua meja penuh muntah, tidak ada tempat tanpa kotoran. Kata mereka, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Kepada anak
yang baru disapi, yang baru cerai susu, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan melalui orang-orang yang berbahasa asing, Tuhan akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi ini sebenarnya satu nubuat. Ini berbicara tentang bangsa ini yang hidup dengan ya kemabukan lah, pesta pora lah, apa segala macam seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Orang kalau kelebihan minum ya gitu ya. Ini kan berbicara tentang arak, anggur. Artinya ada alkohol gini ya. Membuat orang kalau sudah mabuk, dia kan bisa bicara apa saja. Ngerol kidul kemana-mana, nggak ada juntrungannya. Nah, ini nubuat kepada bangsa ini, kepada Yerusalem yang hidupnya seperti yang dikatakan mabuk karena anggur, arak, ya. Jadi bicaranya nggak menentu. Tetapi di sini ayat 11, sungguh melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan melalui orang-orang yang berbahasa asing, Tuhan akan berbicara kepada bangsa ini, ya. Artinya ada orang lain, bangsa lain yang akan mengajarkan kepada bangsa ini. Jadi ini berbicara tentang sesuatu ya yang ya saya juga nggak bisa menjelaskannya karena ya ini harus betul-betul didalami ya supaya kita bisa memahami secara konteks apa maksudnya pesan Tuhan melalui ini. Tetapi ini berusaha pada nubuatan. Oke, dengar Bang Indong. Apa yang barusan di-mute dulu Bang Indong biar nggak noise Bang Indong. Inilah lagi saya buktikan teman-teman ya, kecelakaan di dalam kekristenan itu tadi. Jangan kalian berupaya menjelaskan yang tertulis. Apa yang kau sampaikan tadi Bang Kingdom itu literasi dari berdasarkan yang tertulis di dalam terjemahan. Ngapain kau capek-capek jelaskan ke kami? Kalau kami baca di ayat sebelumnya, kami sudah dapat literasi itu. Tapi pertanyaan kami bukan itu, gitu loh. Yang kedua, Abang menjelaskan ya makna ya gagal gugu gagal baba bubu baba dengan harus ini harus itu mesti begini mesti begitu itu berdasarkan asumsi Abang. Harusnya Abang menjelaskan, Abang comparekan dia dengan original teksnya. Kenapa ini sulit diterjemahkan? Karena contoh ketika kami menjelaskan Al-Quran ini Al-Quran, Abang harus kembalikan dalam original teksnya. Makanya saya bilang teman-teman ya, sebentar sebelum saya kembalikan ya, sebentar ya. Makanya saya bilang banyak orang masih Kristen karena nggak tahu apa-apa tentang kitabnya, apalagi original teksnya. Bisa jadi kalau ada orang Kristen mendalami kitabnya beserta dengan original teksnya, mereka nggak akan ada yang mau jadi Kristen. Gitu loh. Dan rasa malas dari teman-teman Kristen yang belajar ini tadi, malasnya kalian belajar dimanfaatkan oleh bapak-bapak gereja dengan kalian tidak pernah bertanya kenapa kitab kami tidak pernah dipaparkan ya atau didampingi dengan original teksnya. Kenapa? Kalian hanya menerima bulat-bulat terjemahan dari LAI atau yayasan yang menerjemahkan kitab kalian. Kalian terima bulat-bulat. Makanya kalian nggak pernah menerima firman Tuhan. Yang kalian terima itu firman LAI, firman Al-Bata, dan firman yayasan-yayasan yang lainnya yang menerjemahkan Bible kalian. Tanpa kalian berupaya mencari tahu benar nggak korelasinya, benar nggak terjemahannya ini dengan original teksnya. Makanya ada Bapak Yonatan Purnomo mengatakan ternyata di dalam Bible kalian dalam terjemahan itu didapati 6.600 lebih kesalahan di dalam terjemahan. Dan dia minta itu dirubah, gitu loh. Kalaupun Abang mau menjelaskan Bang Kingdom, seminimal-minimalnya Abang bisa baca dulu original teksnya. Lalu Abang membedah setiap huruf dalam kaidah bahasanya. Contoh, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kenapa biddin? Kenapa bukan biddinu? Kenapa bukan biddina? Kami bisa jelaskan, gitu loh. Karena kata ad-din di sini diawali dengan huruf jar. Kata lain dari huruf jar itu adalah kasroh. Apa itu kasroh? Bergaris bawah atau berbunyi i.
maka huruf terakhirnya itu harus bergaris kasroh atau harus bergaris bawah, harus berbunyi i, karena diawali dengan huruf jar. Mana huruf jarnya ini? Bi ini jar, karena akar kata itu ad-dini, gitu loh. Kalau diketemukan dengan huruf yang lain lagi, dihilangkan huruf jar ini, dipertemukan dia dengan kata yang lain, bisa jadi ad-dina, ad-dino. Tapi kalau ketemu dengan huruf jar, harus ad-dini. Kita bisa menjelaskan gitu loh. Nah, apa itu din ini tadi? Ini agama. Din ini agama. Inna dina indallahi Islam. Inna dina. Nah kan? Di dalam surah Ali Imran ayat 19 tertulisnya inna dina, dina, bukan dini. Kenapa di sana dina? Karena di sana tidak ada huruf jar. Tapi di sini ada huruf jar, maka harus dini, bukan dina. Kami bisa memahaminya. Lanjut lagi. Nah, alladzi, siapa ini alladzi? Di dalam pemahaman nahwu shoroh ini disebut dengan isim mausul. Isim mausul yang bersifat jamak untuk semua orang. Alladzi ini isim mausul, gitu loh. Kita bisa menjelaskan mana yang huruf tambahan, mana yang dikatakan apa isim masdar yang memiliki akhir kata, mana yang dimaksud dengan isim-isim yang lainnya. Maka ketika kita membaca terjemahannya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata kamu di sini kenapa dibikin dalam tanda kurung orang? Karena kata orang di sini dia dalam bentuk isim mausul. Alladzi ini orang. Gitu loh. Nah, di sini ada kata kamu. Kamu ini domir dari siapa? Kata ta. Ta di sini adalah domir. Makanya aro'aita. Ta ini bisa diterjemahkan dengan kata kamu. Diambil dari domir anta. Anta itu kamu. Kan saya bisa menjelaskan. Kalau ada orang mau membuka terjemahan ini tadi, Bang, orang mau membuka terjemahan ini tadi, saya kembalikan ke dalam original teksnya berdasarkan pemahaman disiplin ilmu yang saya miliki, yaitu dalam pemahaman nahwu shorohnya. Nah, kalau abang mau membenarkan atau menyalahkan terjemahan dalam kitab kalian, harusnya setidaknya abang memiliki disiplin ilmu sebagaimana aku memiliki disiplin ilmu ketika aku memahami original teks dalam kitabku. Kalau enggak, kita akan bergaduh, Bang, kalau bercatut kepada terjemahan saja. Kau akan berkatakan salah, gaga gugu gaga baba bubu salah. Kenapa salah? Pokoknya salah, nggak cocok itu. Lalu abang bersembunyi, kefakiran abang tentang ilmu, ya abang berupaya membumbui, ya berretorika abang dengan memberikan penjelasan berdasarkan apa yang telah tertulis. Sudah tertulis di dalam Yesaya 28 dari nomor 5 sampai nomor 8 yang kau bilang tadi. Tahu kami itu isinya. Adanya orang mabuk begini-begini tahu, nggak usah menjelaskan lagi yang tertulis. Yang jadi konteks persoalannya Yesaya 28 nomor 10-nya. Kalau kamu menolak TSI, dasar apa kamu menolak TSI, terjemahan tersederhana Indonesia? Kalau kamu menolak ILT 3, atas dasar apa kamu menolak terjemahan ILT 3? Kalau kamu menolak terjemahan yang lain, atas dasar apa? Tapi kalau Quran kami, nih Quran kami ya, nih, kalau Quran kami, ya, kalau di sini, tahukah kalian? Kan gini, tertulisnya di sini tahukah kalian? Diterjemahkan di sini, tahukah kalian? Di sini tertulisnya kalian, bukan kamu. Kami akan komplain, loh, kenapa kalian? Di sini artinya bukan kalian. Kenapa? Nggak ada domir untuk jamaah di sini. Domir di sini untuk orang tunggal yang pertama di hadapan kita apa itu? Anta. Domir anta ini, makanya aro'aita. Gitu loh, nggak boleh. Kami bisa bantah dengan disiplin ilmu. Di sini tertulisnya domir ta, kan gitu, bukan domir yang lain selain daripada ta yang mengarah kepada jamak. Kami tolak, gitu loh. Sekarang kalaulah memang ada yang membantah nih, kalaulah memang di sini tahukah kalian, kalau di sini kata kalian atau tahukah mereka misalkan, tahukah mereka, gitu misalkan, atas dasar apa? Kalau memang mengarah kepada mereka, kan gitu, mengarah kepada mereka ataupun kalian, harusnya hum. Bukan anta, gitu loh. Bukan anta, harusnya hum. Di sini ternyata tertulisnya anta, kan gitu. Bisa kita bedahnya gitu, Bang Kingdom. Jadi kita nggak bertengkar. Makanya saya bilang tadi, kalau ada orang Kristen memang bisa membuktikan kesalahan dalam Al-Quran berdasarkan disiplin ilmu yang dia miliki, kami senang. Alhamdulillah kami punya lawan yang sepadan. Kan gitu. Senang kami punya lawan sepadan daripada kami bertengkar. Ya berdasarkan kebodohan, itu bukan pilihan di dalam Islam. Kami nggak mau, nggak suka kami bertengkar gitu loh.
Silakan Bang Kingdom, jelas. Gimana Bang SS? Ya, mana tahu dia mendengar. Silakan Bang Kingdom, jelaskan kepada kami atas dasar apa kau katakan ya terjemahan Yesaya 28:10 itu sulit. Atas dasar apa? Silakan kau komparasikan dengan original teksnya. Silakan Bang Kingdom. Jadi kalau ada tamu Penjelasan Bang Faruk tadi lugas ya, lugas, paham. Itu umat Islam pasti paham yang dijelaskan Bang Faruk. Paham kali dengan penjelasan Bang Faruk dari rinci-rincinya. Ini silakan Bang Kingdom ya, silakan Bang Kingdom yang dibilang Bang Faruk tadi. Dasar apa Bang bisa membantah narasi tersebut? Silakan Bang Kingdom. Teman-teman semua, izin ada tamu saya. Kayak mana kita diskusi kayak gini coba lah. Ini bukan diskusi, ini ngajarin saya jadi sama Kingdom ini. Kingdom jadi belajar ini. Ya berarti Anda nggak menolak kan? Anda tidak punya dasar menolak. Ternyata firman Tuhan Anda ada bunyinya gaga gugu gugu gaga baba bubu bubu baba. Anda nggak bisa menolak kan? Nggak bisa Anda menolak kan? Iya, dulu kan dua lagi Bang Kingdom. Banyak terjemahan. Saya jelaskan lagi kepada Anda, saya informasikan kepada Anda. Banyak terjemahan. Bible itu banyak terjemahan. Ada ILT 3, ILT 1, ILT 2, ada TB terjemahan baru, ada TL terjemahan lama, ada BMKG, ada MGG, MBG, ada MKG, ada TSI, banyak. Di mana semua terjemahan itu diakui di dalam kekristenan. Maka ketika Yesaya 28:10 dalam bentuk terjemahan sederhana Indonesia tertulisnya gaga gugu gugu gaga baba bubu bubu baba, Anda nggak punya bahan kan? Anda nggak punya dasar untuk menolak terjemahan itu kan? Tapi yang pasti arahnya kan ya. Atas dasar apa Anda mengatakan Bang Kingdom? Atas dasar apa Anda mengatakan tujuannya sama, sementara Anda tidak memahami kaidah bahasa original teksnya? Atas dasar apa? Tidak, maksud saya itu begini loh. Gini loh Bang Kingdom, sabar dulu Bang Kingdom. Atas dasar apa Anda katakan semua terjemahan yang memiliki literasi yang berbeda dalam terjemahan Yesaya 28:10 memiliki tujuan yang sama? Anda katakan begitu kan? Oke, nggak saya tolak itu. Tapi jelaskan kepada saya, dengan disiplin ilmu apa Anda mengatakan seperti itu?
Jangan cuma asumsi Anda saja sama. Sementara saya ketika Quran saya tadi saya jelaskan, kalau ada yang mengatakan di sini, tahukah kalian atau tahukah mereka? Di situ tertulis mereka bukan kamu, terjemahnya itu salah. Saya berani mengatakan salah. Kenapa? Di situ tidak ada dhamir jamak tunggal untuk orang pertama, gitu loh. Kata tunggal di situ anta, diambil dari dhamir anta. Makanya Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.